السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال أيضا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال أيضا: وإن جاهداك أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مجيبا لسائل قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: أمك. ثم قال: من؟ ثم قال: أمك. ثم قال: ثم من؟ قال: أمك. atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang kita hormatin, yang kita muliain, para habaib, baik yang sudah meninggalkan tempat kita ini, orang tua kita Al-Habib Ali bin Saleh Al-Attas, juga yang ada bersama kita Al-Habib Abdullah Al-Attas, dan juga para habaib yang lainnya, Al-Habib Abdullah bin Ali, Al-Habib Alawi bin Abdullah Al-Attas, kafat al-habaib. Kita doain biar Allah kasih panjang umur dalam sehat afiat. Para tuan-tuan guru, para kiai, para alim ulama, tokoh masyarakat, para orang tua, para sesepuh yang mungkin banyak hadir di sini. Nanti kalau namanya kagak kesebut sama saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bukan berarti kagak saya hormatin ketika enggak saya sebut. Wabil khusus terutama al-mukarramun Kiai Al-Haj Abdul Aziz, Kiai Al-Haj Abdul Khaliq, Kiai Al-Haj Abdul Malik, Al-Ustadz Al-Haj Hadi Karyadi, Al-Ustadz Mulyadi, Al-Ustadz Abdul Hadi Bagir, Al-Ustadz Al-Haj Zakaria, dan terutama keluarga besar yang kita rayakan haulnya pada malam hari ini, kita peringati haulnya, keluarga besar, anak, cucu, mantu, keturunan almarhum Kiai Al-Haj Abdul Bagir bin Kiai Al-Haj Ahmad, dan almarhumah Al-Hajjah Siti Hasanah binti Muhammad Tahir, wabil khusus Al-Ustadz Ahmad Syatiri, dan juga para saudara-saudaranya semua. Para hadirin sekalian dan hadirat, mudah-mudahan kita minta kepada Allah semuanya yang hadir di sini enggak kecuali, semuanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Pulang dari sini mudah-mudahan keimanan, keislaman kita ditambah sama Allah. Ada manfaat yang bisa kita ambil sampai kita rasain ke kuburan sampai hari kiamat dari acara ini. Terutama yang ini malam diperingati haulnya almarhum dan almarhumah dan orang-orang tua kita semuanya yang udah pada meninggalkan dunia, guru-guru kita semuanya, warga kampung ahlil kubur,
daerah sini semuanya mudah-mudahan malam ini makamnya dibasahi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya sama Allah dan juga dihapus segala kesalahannya, diterima amal ibadahnya, masuk surga enggak pakai hisab. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, ini acara tiap tahun Ustadz Ahmad Syatiri dan keluarganya ngadain acara. Sebenarnya saya diminta tahun kemarin, cuma berhalangan. Alhamdulillah tahun ini saya bisa hadir, bisa silaturahim sama orang Jati Bening apa Pondok Kelapa ini? Pondok Kelapa dan sekitarnya, sama antum semua. Tiap tahun acara doain orang yang udah meninggal setahun sekali, namanya haul. Dan ini udah jadi tradisi kita, apalagi mobil khusus warga Betawi ya. Sebenarnya bukan Betawi doang udah. Sekarang orang di mana-mana udah lumrah yang namanya ngadain haul. Kira-kira kalau di mana-mana ada haul gak tuh? Ada gak orang ngadain misal haulnya Fir'aun, ada gak kira-kira? Gak ada. Kan Fir'aun ketahuan matinya kapan? 10 Muharram, dia pas kelelep itu. Ya Allah selamatin Nabi Musa tanggal 10 Muharram. Kali gitu saban 10 Muharram ada yang ngerayain haul Fir'aun. Enggak bakalan. Di Mesir ada haul gak? Kagak ada, Fir'aun aja gak ada yang ngerayain. Atau di Arab kali gitu ada haul gak? Kagak ada. Kali ada yang mau ngerayain haulnya Abu Jahal. Abu Jahal kapan mati? 17 Ramadan, pas perang Badar kan mati dia itu 17 Ramadan. Kali gitu mumpung 17 Ramadan bikin haul Abu Jahal. Emang udah saking kelewat, bukan namanya manusia sekarang macam-macam kan modelnya. Aneh-aneh kalau kita lihat sekarang manusia. Nggak ada. Yang lumrah sama haul mah cuma Indonesia, sama ada di Hadramut itu haul. Di Hadramut ada haul Habib Al-Habsyi. Ya di Hadramut ada haul Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Hadramut juga enggak banyak Pak haul, cuma Habib Al-Habsyi aja yang gede mah tuh, sama haul Nabiullah Hud. Nabiullah Hud saban bulan Sya'ban. Itu turun temurun dari zamannya Al-Faqih Al-Muqaddam, itu haul Nabiullah Hud setiap Sya'ban. Nyatin deh kita kalau ada rezeki, pengen kapan-kapan haji udah, umroh udah, pengen ke negeri para wali Hadramut sono. Biar bisa hadir haulnya para wali sono, ziarah ke makamnya para wali ya. Indonesia udah kita ubek-ubek mana-mana, insyaallah. Nah, jadi haul ini yang paling banyak orang ngadain haul mah di Indonesia paling banyak. Ya, pelajarin coba dah. Kita lihat-lihat coba dah. Paling banyak orang ngadain haul di Indonesia. Haulnya Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Haulnya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Haulnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Haulnya Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas Pekalongan. Haulnya Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad Tegal. Haulnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Bogor. Haulnya Habib Husin bin Abi Bakar Al-Idrus Luar Batang. Begitu seterusnya. Di Malang haulnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih, Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih. Ya kalau mau disebutin banyak banget. Di Bekasi Al-Habib Muhammad bin Muhsin Al-Attas haulnya, Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, dan seterusnya. Jadi haul ini memang paling banyak di Indonesia. Yang namanya haul ngedoain almarhum setahun sekali. Saya udah jelasin di mana-mana, mungkin ada yang udah dengar, ada yang belum. Siapa yang pertama kali dasarnya ngadain haul itu siapa? Syekh Ad-Doktor Ali Jum'ah. Di Mesir masih ada satu orang, beliau mufti, Grand Master, guru besar di Azhar dulunya dan seorang mufti di Mesir, dan masih hidup beliau sekarang. Masih ada, kalau kita lihat di YouTube, di internet masih ada, namanya Syekh Ali Jum'ah. Masya Allah. Ada salah satu buku beliau yang menjelaskan masalah amaliyah tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satunya haul. Nah, haul ini asal usulnya bagaimana sih? Siapa orang yang pertama kali ngadain haul ini siapa? Emang mufti Pak, orang kalau udah mufti mah kan kudu banyak baca, emang udah ahli hukum gitu ya. Beliau mengatakan bahwa ternyata orang yang pertama kali
melandasi peringatan haul ini adalah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah. Ya sebenarnya semua Rasulullah. Ngirimin doa buat yang meninggal Rasulullah. Bacaan kalau kirimin buat yang meninggal Rasulullah. Sebenarnya semua begitu. Jadi Nabi Muhammad ada Nabi Muhammad saban tahun. Disebutkan di dalam kitab Al-Musannaf namanya. Kitab Al-Musannaf ini umurnya lebih tua daripada Sahihul Bukhari. Sahih Bukhari umurnya itu udah lebih dari 1000 tahun, Pak. Hebat kita orang Islam, Pak, punya kitab tua-tua banget. Kalau agama lain mah nggak ada kitab yang umurnya sampai ribuan tahun. Coba pengen tahu tanya deh. Kita orang Islam, kitab kita umurnya ribuan tahun. Salah satunya Sahihul Bukhari. Tapi ada lagi yang lebih tua dari Sahihul Bukhari. Kitab hadis itu banyak sebenarnya mah. Cuma emang yang paling populer Sahihul Bukhari. Ada satu kitab hadis namanya Al-Musannaf. Siapa ini yang nulis? Yang nulis namanya Al-Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah. Siapa ini orang? Ini orang salah satu gurunya Imam Bukhari. Lebih tua daripada Imam Bukhari. Dan orang dulu, Pak, kalau nyebutin hadis kagak bilang Rasulullah bersabda, enggak begitu. Pasti nyebutin sanadnya mata rantai, haddatsani fulan. Saya dapat hadis dari fulan. Beliau bilang dapat hadis dari fulan. Beliau bilang dari fulan pakai mata rantai, pakai sanad sampai ke Rasulullah SAW. Dan kitab itu begitu. Panjang dah tuh kalau kita ceritain. Kitab sejarah aja dulu begitu, Pak, pakai sanad. Nah, ini beliau di dalam kitab Al-Musannaf ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu saban tahun disebutin riwayatnya begini, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yazuru qubur asy-syuhada'i bi Uhud ala ra'si kulli haul. Itu ada redaksi, ada kata-kata haulnya tuh di situ. Nabi Muhammad itu selalu ziarah ke makam, ke kuburan para syuhada yang gugur di perang Uhud ala ra'si kulli haul, saban penghujung tahun. Jadi Nabi ziarahnya tuh setahun sekali. Ngedoain ahli kubur syuhada Uhudnya setahun sekali. Bahkan disebutin di situ, di antara bacaan doa yang Nabi baca, Nabi ngucap salam sama ahli kubur syuhada Uhud. Kalau kita umroh pergi haji pasti kita ke syuhada Uhud tuh. Kalau Baqi kan dekat Masjid Nabawi, kalau Uhud belah sonoan, rada jauh, ya 2 kiloan dah kurang lebih. Itu Nabi doa, salamun alaikum tibtum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Tiap tahun tuh Nabi itu. Tiap tahun, ntar setahun ziarah, setahun lagi doain, setahun lagi ziarah doain, setahun lagi ziarah doain, sampai Nabi meninggal. Setelah Nabi Muhammad meninggal, Sayyidina Abu Bakar ngelanjutin apa yang dijalani sama Nabi Muhammad. Tiap tahun Sayyidina Abu Bakar ziarah ke Uhud ngedoain. Begitu. Jadi kalau ditanya asal mula pongkolnya haul mana Nabi Muhammad? Doain almarhum setahun sekali, kan haul artinya tahun, setahun. Haul itu artinya setahun. Ya, yang namanya haul artinya setahun. Jadi doainnya setahun sekali. Pasti acara haul tahunan, kagak mungkin acara haul bulanan, kagak mungkin. Atau acara haul per 5 tahun, kagak mungkin. Yang namanya haul pasti nemuin tahun tuh kalau bahasa kita. Haul itu artinya nemuin tahun. Cuma walaupun Nabi Muhammad setiap tahun ngedoain almarhum seperti itu ala ra'si kulli haul, tapi kagak ada orang ngadain haul begini nih, kagak ada. Ya. Pakai ada pastel, kue pisang begitu, kagak ada. Korma. Biar kata korma juga kagak ada. Nah, terus Beb, ini haul kayak kita begini nih di Indonesia nih. Kita kan pasti begini nih, bikin haul orang tua kita. Itu kan kita ngikutin, oh iya ada haulnya Habib Anu. Saya juga pengen bikin haul orang tua saya. Ada lagi di kampung belah mana gitu, haul akbar. Apa ini haul akbar? Haul orang sekampung, Bib, kita rowahan. Ada yang model begitu. Setiap saban tahun tuh pada patungan. Disebutin tuh almarhumnya. Ya artinya itu kan udah kesinian tuh. Kalau kita urut-urut di Indonesia ini yang pertama kali ngenalin acara haul kayak begini siapa?
Siapa kira-kira ada? Siapa kira-kira ada? Di Indonesia ini sejarah. Hall yang diadain hall kan banyak tuh, ada Habib Abu Bakar, Habib, tahu gak antum siapa kira-kira ada? Ini sejarah ya. Ya sebenarnya penting agak penting sih diceritain. Ntar saya ngerinya salah lagi saya ceritain. Tapi ya, makanya kita kalau mau ngelihat buka aja referensi. Saya sekolah, alhamdulillah saya sekolah sekarang S3. Saya lagi bikin disertasi proposal. Sejak saya sekolah S3, kita kalau ngomong Pak kagak boleh sembarangan Pak. Kudu ada referensinya. Lah orang ngomong asal goblek sih juga bisa. Tapi itu dari mana? Itu dari mana kita ngomong? Coba duduk bahas, buka keterangannya dari mana kan begitu tuh. Begitu. Tapi memang itu sejarah di Indonesia itu sejarah tercatat bisa dilihat ya, karena memang di Indonesia memang dulu nggak ada orang bikin hall, nggak ada dulu. Orang Indonesia ngadain hall nggak ada. Siapa tuh? Ternyata hall yang pertama kali ngadain itu adalah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Itu orang yang pertama kali ngenalin hall begini nih tiap tahun, terus ziarah makam aulia, kemudian diceritain manakibnya begitu. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi siapa itu Beb? Beliau adalah salah satu gurunya Habib Ali Kuitang dan salah satu muridnya Habib Ali Sohibul Maulid Simtudurar tuh Maulid Habsyi itu. Makamnya di Ampel Surabaya, tapi beliau pernah bangun masjid kalau nggak salah beliau Pak Abahnya tuh di Purwakarta. Nah beliau tuh yang pertama kali ngadain. Haul siapa yang diadain? Haul salah satu guru beliau yaitu Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad yang makamnya di Tegal. Dan dulu kontroversi Pak. Waktu zaman beliau itu dulu kontroversi, tapi akhirnya kesiniin orang bikin haul di mana-mana. Tujuan haul banyak banget. Ini haul Pak kalau mau dibikin seminar mungkin bisa 2, 3, 4 pertemuan. Kalau mau dibahas gitu dalil-dalilnya apa aja begitu. Terus isinya apa, manfaatnya apa, panjang kalau mau dibahas. Nah salah satu yang kita sekarang biasa ngadain haul orang tua kita. Haul buat orang tua ini Masya Allah, saya juga Al-Fagir, saya ngadain juga Pak haul. Saya punya orang tua, saya punya abah, saya punya kakek, saya ngadain juga sama. Dan kita lihat di mana-mana orang ngadain haul dan itu terpuji. Karena ini adalah salah satu bentuk bakti kita sama orang tua. Dan yang namanya bakti sama orang tua kagak main-main. Barusan saya iseng gitu sambil nungguin ceramah, saya buka-buka. Kebetulan di handphone ada tafsir gitu, saya buka tafsir. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Saya iseng saya ngeliat tafsirnya Imam Qurtubi. Imam Qurtubi menjelaskan ayat ini, kata beliau, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Apa tuh artinya? Ini ayat di Al-Qur'an. Allah bikin keputusan. Allah bikin keputusan yang kudu, kagak bisa ditolak-tolak, kagak bisa ditawar-tawar. Apa keputusannya? Alla ta'budu illa iyyah. Yang pertama, jangan sembah kecuali Dia. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Sama orang tua biar baik. Sama orang tua kudu baik. Sama orang tua kudu baik. Kata Imam Qurtubi, ayat ini Allah rendengin tuh antara tauhid sama bakti sama orang tua. Kalau dalam ilmu bahasa Arab itu kan ada waw tuh, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Yang namanya dan itu kudu selaras. Saya kasih contoh, kata ulama begini. Saya beli mobil dan rumah dan villa. Kira-kira kata-kata itu bisa difahami gak? Bisa. Enak gak didengarnya? Enak. Tapi kalau saya bilang begini, saya beli mobil dan plastik dan daun, nyambung gak kira-kira? Kagak. Kudu selaras. Maksudnya apa? Ini berarti tauhid sama bakti sama orang tua tinggi banget posisinya, sampai disejajarin, sampai Allah pakein wa dan.
nyembah Allah dan bakti sama orang tua itu serendeng, kagak turun jauh, kagak. Jadi penting banget yang namanya bakti sama orang tua. Bahkan di Al-Quran Allah sampai nyuruh kita bakti walaupun mak bapak kita, jangan lagi mak bapak kita kurang soleh, dah kafir andai kata orang tua ada satu anak mak bapaknya non muslim, anaknya mu'alaf, kudu bakti gitu, kudu bakti, kagak boleh kasar, ngomongnya kudu pelan walaupun mak bapaknya bukan Islam. Ini kejadian sama sahabat Nabi. Sahabat Nabi banyak banget Pak yang ngalamin kayak begitu, dianya Islam mak bapaknya kagak. Kan banyak sahabat kayak begitu sampai turun Quran. Ada satu sahabat Nabi yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sahabat yang masuk Islamnya awal-awal, minas sabiqinal awwalin, dan beliau termasuk minal asyarah al-mubasysyirina bil jannah. 10 orang yang dapat jaminan sorga. Wah, udah jon-jon banget itu. Dijamin sorga sama Nabi Muhammad nih orang. Jon-jon gak kira-kira Pak? Udah jon-jon banget, udah tidur, udah enak. Nabi pernah lagi duduk, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Talha bin Ubaidillah. Itu 10 orang disebut sekaligus sama Nabi, ente semuanya ke surga. Garansi dari Allah. Makanya kalau ditanya sahabat paling afdol setelah yang 4, khalifah yang 4, itu 6 tuh sisanya yang 10. Totalnya 10 dapat jaminan surga. Salah satunya nih yang kita ceritain. Namanya Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas. Makamnya di Madinah. Dulu saya 2012 dapat undangan ke Cina. Boy lah, undangan ke Cina bagaimana, saya bingung itu. Ini undangan ke Cina, ntar gue ketemu si Xi Jinping, saya bilang. Belum ada dulu, dia belum. Saya bilang ini ngapain ke Cina? Bib, kita nanti ada acara bla 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 bla, termasuk kita ziarah ke makam sahabat Nabi, Bib. Sahabat Nabi, siapa namanya? Sahabat Nabi itu yang katanya Abi Waqqas, Abi Waqqas. Emang di Cina makamnya? Saya buka-buka kitab sejarah di Madinah ini. Tapi katanya itu di Cina, Habib, yang nyebarin Islam begini-begini. Udah berangkat ke Cina, saya pengen tahu tuh. Di satu daerah namanya Guangzhou. Ya. Apa? Guangzhou. Lah saya sampai ditahan 2 jam itu di imigrasi. Lu ini kok mancung masuk ke Cina-Cina ini, kata dia begitu tuh. Ini yang imigrasinya kagak percaya kalau saya orang Indonesia. Muka kan Arab banget saya ini, sengkek ini, semur banget saya. Ditahan 2 jam, beneran ditahan. Sampai ada orang imigrasinya nyebut bahasa Indonesia. Kamu benar orang Indonesia? Iya, saya udah nasi uduk, semur jengkol, rumah saya di Bekasi, sampai gituin tuh. Sampai saya gitu. Kagak percaya banget saya orang Indonesia, saya bilang. Akhirnya saya masuk. Emang subhanallah tuh masih kayak zaman dulu banget tuh daerah Guangzhou, kebanyakan muslim terbanyak di Guangzhou. Ya di sana Guangzhou. Begitu saya masuk, saya perhatiin makamnya, namanya bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan. Jadi banyak orang ketuker tuh di situ. Di situ makam seorang ulama penyebar Islam yang wallahu a'lam, saya juga cari-cari di batu nisannya nggak ada sejarah bagaimana. Namanya Abu Waqqas. Namanya Abu Waqqas. Kalau yang kita cerita ini sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Gitu. Radhiyallahu anhu wardahna. Beliau ini masuk Islam, ikut sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang Islam belum banyak pada saat itu, memang awal-awal ya. Tahu-tahu emaknya denger bilang, Sa'ad, lu gue denger ikut sama Muhammad lu. Iyanya, ukfur bi Muhammad. Emang apanya? Lu tinggalin Muhammad, lu kafir sama Muhammad. Kagak bisanya, kata dia. Lu tinggalin kagak Muhammad. Dan ini beliau emang bakti orangnya. Dari masa jahiliyah emang bakti dia. Nggak bisanya minta maaf kalau buat itu mah kagak bisa dah. Lu kagak mau tinggalin Muhammad? Kagaknya, maafin. Kalau lu kagak mau tinggalin Muhammad, gua mogok makan. Wah, jadi mogok makan udah lama tuh Pak. Kagak bid'ah itu ya. Dari dulu udah ada mogok makan. Gua kagak bakal makan, gua kagak bakalan minum, gua bakal berjemur, biarin gua mati. Kata dia begitu. Lihat apa kata beliau, kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya,
Lau anna laki alfi nafsin ila nafsiki maka fartu bi Muhammadin. Asalnya taunya ya, kalau lempengan ini mah andai kata nyak punya nyawa 1 juta, bukan 1 2, nyak punya nyawa 1 juta, mati hidup lagi, saya nggak bakal tinggalin Nabi Muhammad. Saya nggak bakal kufur sama Nabi Muhammadnya. Kalau lempengan ini minta maaf danya. Begitu. Sebelumnya datang ke Rasulullah, bingung juga sebelumnya. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah ini bagaimana ya? Nyak saya katanya pengen mogok makan. Saya kagak tega. Sebelumnya tuh ntar ya, abis udahannya ngomong begitu. Bagaimana ya? Tapi saya nggak mau kafir sama engkau. Saya nggak mau murtad ya Rasulullah. Ya. Tapi saya kagak tega. Berjemur, bener-bener berjemur nyaknya. Kagak makan, udah pingsan, jatuh, dibawa sama dia. Dan nenek-nenek begitu kalau kita ya. Nenek lagunya pakai begini lagi ngerepotin, taruh dalam. Tersadar lagi siuman, berjemur lagi, pingsan lagi. Bingung nih anak, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah bagaimana ini nyak saya? Begini. Turun firman Allah di situ, subhanallah. Lihat tuh, jadi sahabat Nabi itu Pak dididiknya sama Allah langsung, subhanallah. Turun firman Allah yang bunyinya tadi saya bawain di awal ceramah. Wa in jahadak ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tua ente maksa berjuang supaya ente musyrik sama ana, kata Allah, supaya kamu menyekutukan aku yang mana itu kagak ada ilmunya, kagak ada dasarnya pada kamu, fala tuti'huma, lempengan itu tetap kagak boleh nurut sama orang tua. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, walaupun kagak boleh nurut, pergauli mereka dengan baik. Kalau nyuruh kafir jangan diikutin. Makanya orang tua kita Pak, kita sama orang tua kita nurut apa aja kudu nurut Pak. Usahain jangan ngomong kagak sama orang tua kecuali maksiat. Kalau maksiat jangan. Lah sahabat Nabi Pak kagak tanggung-tanggung. Sahabat Nabi Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar nikah sama perempuan. Lah Sayyidina Umar enek ngeliat mantunya nih. Ini kejadian Pak, bener. Kata Sayyidina Umar, gue enek banget liat bini lu itu. Begitu amat sih. Ceraiin. Ya Allah, bagaimana ini ya baba ya, bagaimana ini ya. Bingung, datang ke Rasulullah. Orang kata kalau zaman Nabi Muhammad Bapak enak banget. Ada apa-apaan ke Nabi Muhammad urusan kelar. Ya, kita kalau sekarang udah Rasul, ya Allah curhat mulu kali sama Nabi Muhammad udah. Urusan ini, urusan itu, ya kelar semua. Akhirnya apa kata Nabi Muhammad SAW? Abah ente yang nyuruh? Iya. Ati abak, taliqha. Ente ikutin bapak ente. Lepas tuh bini ente. Lah dilepasin. Berabe gak tuh bakal buat kita sekarang? Lah berabe. Di zaman Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i, ada kejadian kayak begitu. Ada laki bini, bapaknya bilang, gue enak mau bini lo itu. Lo ceraiin kita. Ya Allah bagaimana ini ya. Akhirnya datang udah, lu ceraiin, orang di zaman Nabi aja nuh, bapaknya Sayyidina Umar nyuruh anaknya diceraiin, lu ngapa kagak ceraiin lu. Datang anak muda ke Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, bagaimana nih ya bapak saya suruh saya nyerain. Nah, berarti saya ceraiin aja apa bagaimana? Kan gitu katanya itu Rasulullah gitu. Kalau bapak ente udah jadi Sayyidina Umar, kagak ngapa-ngapa ente turutin. Nah kalau belum jadi mah jangan, siapa? Berantakan dunia begitu. Ya, karena yang nyuruh Sayyidina Umar Pak, usulannya aja turun ayat Quran. Ya, Sayyidina Umar ngomong nih sama Nabi Muhammad, turun ayat Quran persis usulan Sayyidina Umar, berkali-kali. Sampai Nabi bilang, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar. Allah jadikan ala lisani Umar wa qalbi. Lisan dan hatinya Umar adalah kebenaran. Jadi apa yang diomongin jadi berkali-kali. Ya Rasulullah, ala nattakhid min maqam Ibrahim musalla. Ya Rasulullah, ini makam Ibrahim apa kita nggak jadiin tempat sholat aja? Turun firman Allah, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Persis tuh ayat begitu sampai
Makanya kata Imam Ahmad Hambal, kalau bapak ente udah jadi kayak Sayyidina Umar, nggak apa-apa ikutin. Nah kalau belum jangan. Itu mesti Sayyidina Umar, bapaknya dia diturutin, pantas. Nah kalau bapak ente. Tapi itu ada unsur nurut sama orang tua juga begitu. Jadi nurut sama orang tua itu bukan main, Pak. Yang namanya orang tua itu, waduh, kagak boleh ditentang. Jangan sampai ditentang, kecuali urusan maksiat. Bahkan sampai-sampai nih orang tua kita nih, misalnya kita lagi sholat, Allahu Akbar, tuh nyak kita manggil, Udin soalnya, Din, mari Din, gue butuh nih lo tolong bantuin gue Din. Kira-kira batalin nggak tuh sholat kira-kira tuh? Batalin nggak kira-kira tuh sholat tuh? Oh, jangan asal goblek jawaban nih, kita udah pakai kitab ya. Nah, jadi sesat nanti kalau batalin. Itu ada kejadian Pak dulu, disebutin di dalam hadis, di dalam Sahihul Bukhari, dan juga disebutkan di dalam Sahihul Muslim. Rasulullah cerita bahwasanya dulu ada seorang ahli ibadah namanya Jureij. Pernah dengar gitu? Namanya Jureij, ahli ibadah dari Bani Israel. Tadinya dia pedagang, cuma akhirnya dia pengen istiqomah begitu, dia bikin saumaah. Saumaah tuh langgar kayak begini, model kayak musolah begitu. Langgar khusus buat dia ibadah di situ sama Allah, dia sholat, dia ngabdi begitu. Waduh, pokoknya udah sampai sekampung udah terkenal paling soleh orang sekampung, Jurej. Sampai orang-orang kampung situ pada bilang, udah kagak ada deh yang ngalahin ini, udah paling solehnya orang tuh bocah itu dia. Anak muda nih Jurej. Akhirnya nyaknya datang manggil, nyaknya dari rumahnya manggil begitu, datang jalan, Jurej, manggil tuh. Pas banget dia lagi sholat, ya Allah, ini gue lagi sholat nih, sholat apa nyak ya? Ini sholat apa nyak ya? Lagi sholat gimana habisnya? Red, Jurej, Red, tuh nyak sampai capek manggilin, pulang, udah. Bocah sobat panggilnya pulang tuh nyak. Sampai kelar sholat, nyak udah kagak ada. Sholat lagi dia, nyaknya manggilin lagi sampai 3 kali begitu. Sampai rupanya nih nyak sampai pegel sama nih si Jurej, sampai pegel. Allahumma la tumithu hatta yara fi wujuhil mumisat fi wujuhil bagai. Ya Allah, gue sumpahin nih anak, gue capek-capek datang ke sini kagak nyaut-nyautin gitu. Gue sumpahin ya Allah, jangan sampai mati tuh bocah sebelum dia ngelihat muka pelacur. Ya Allah, doanya orang tua nih baik-baik. Subhanallah, berjalan waktu, ada pelacur ngomong begini sama orang kampung, lu pada muji-muji Jurej mulu lu ya. Kalau lu mau gue tes dia nih, botok nih Pak pelacurnya, bukan yang gembrot tua, bukan, yang botok, yang demplon, yang Masya Allah dah pokoknya anak muda mau goyang dah, goyang imannya kelihatan dia, bingung gue ngeliat ini ya apakah kayak ya begitu. Lu pada muji-muji dia, kalau lu mau gue tes nih Jurej ya. Ketokin pintu, Bang Jurej, kalau bahasa kita. Kalau Jurej, ini akhafullah rabbal alamin. Orang Masya Allah ini Pak. Enggak, gue takut sama Allah. Pergi lu pergi. Belagu banget lu jadi orang soalim, biasa begitu tuh. Soalim banget lu, liatin lu, gue habisin lu, kata dia. Serem Pak ya, baik-baik urusan sama perempuan lu, serem. Baik-baik nih yang muda-muda, baik-baik urusan sama perempuan lu, belum kena aja. Na'udzubillah min dzalik. Allah jaga, ya Allah, mudah-mudahan kita dijaga sama Allah. Akhirnya nih perempuan dia zinah sama tukang ngangon kambing. Disebutin di hadisnya begitu, ra'il ghanam, sama tukang yang ngangonin kambing. Kalau di tukang ngangon kambing, mohon maaf jangan singgung ini ya. Lah kagak, orang ngangon kambing kagak jelek, emang kebeneran aja. Emang kebeneran orang ngangon kambing kan suka kelayaban dia. Bininya kagak ngeliat tuh dia main kemana, tahu jauh begitu ya. Akhirnya dia tidur, dia zina sampai hamil. Begitu hamil, nih perempuan teriak-teriak di kampung, "Woi orang kampung, noh yang lo puji-puji noh si Jurej noh, ngehamilin gua nih." Begitu. Ngehamilin gua. Rame. Emang dari dulu Pak orang demen banget hoax dari dulu. Wah emang dasar tuh si Jurej ya, percaya.
Lah kagak tanggung-tanggung, sekampung rubuhin tempat ibadahnya, dibakar tempat ibadahnya di kampung. Kata si Junaid, lu pada lagu apa? Gua nggak tahu apa-apaan. Udah jangan banyak ngomong lo, so alim lo. Pura-pura lu so alim. No, anak orang lu sampai hamilin lu begini-begini. Astagfirullahaladzim. Tunggu tuh anak lahir. Akhirnya 9 bulan lahir tuh anak, kumpulin orang sekampung. Kata Junaid, gua sholat 2 rakaat. Allah, dia sholat 2 rakaat. Itu orok masih hitungan sebulanan lah, belum bisa ngomong. Dia sholat, dia minta sama Allah, ditekan perutnya tuh bocah. Man abuk, bapak lu siapa, lu ngaku gitu. Itu orok belum bisa apa-apa, ngangkat tangannya telunjuk. No fulan, no tukang ngawon kambing dia no. Ditunjuk. Wah, itu orang sekampung ampe makin gila sama si Junaid, makin cinta, makin muhibbin dah kalau kata kita mah. Ya Allah maafin kita ya Junaid, sudah kita hancurin, dibikinin dari emas. Kalau kagak tanggung-tanggung, kata Junaid, jangan, gua nggak mau. Bikin dari tanah kayak awal aja udah, jangan lebih. Dibikinin sama dia. Apa pelajaran apa dari sini coba kira-kira apa pelajarannya tuh? Jadi kata riwayat mengatakan ini Junaid ini sebenarnya punya salah, dia bagusnya di wali. Wali aja salah sedikit sama enyaknya, ketulah tuh. Kata Nabi dalam riwayat, laukana faqihan, kalau kata dia ngerti hukum fikih, dia kudunya menyautin enyaknya. Emang kenapa? Soalnya sholatnya sholat sunnah. Itu dia lagi sholat sunnah. Kalau sholat sunnah mah kagak ngapa-ngapa, batalin. Lagi sholat sunnah, Allahu Akbar, tutup ular lewat, atau nyak manggil dah, nyak manggil, batalin, nggak ngapa-ngapa. Atau lagi Allahu Akbar, apaan kayak gitu lagi, nggak apa-apa. Sholat sunnah mah nggak apa-apa, dibatalin. Kalau sholat wajib, baru walaupun orang tua kita manggil kagak boleh. Sholat wajib ya, walaupun nyak kita manggil kagak boleh. Ntar kalau disumpahin gimana beb? Nggak bakal mempan, tenang aja, Allah jaga. Kalau ini soalnya Allah bilang, lu salah lampangan ini, kudunya lu datengin nyak lu dulu. Ini kan sunnah, nyak lu bakti wajib itu. Gitu. Jadi ada urutannya. Kalau sholat wajib kita boleh batalin cuma buat Nabi Muhammad, Pak. Bukan mainan Rasulullah ya. Kita sholat wajib nih, misalnya kita hidup di zaman Nabi, dan ini ada cerita sejarah. Ada sahabat Nabi Muhammad lagi sholat, Allahu Akbar, sholat wajib. Rasulullah manggil, ya fulan. Ini orang yang sholat dipanggil sama Rasulullah, ya fulan. Nah dia terusin aja, orang dia taunya kalau sholat wajib mah pokoknya nggak boleh siapa aja. Kalau sholat sunnah dibatalin dah, dia pikir ini sholat wajib. Rasulullah manggil, cepetin sama dia. Begitu kelar, marhaba ya Rasulullah. Ente nggak dengar anda manggil? Dengar ya Rasulullah. Kenapa agak dibatalin? Nah kan saya lagi sholat ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah nih? Amatasma qaulahu ta'ala. Ente nggak pernah baca ayat ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum? Ente nggak pernah dengar tuh ayat? Wahai orang-orang yang beriman, kalau Allah dan Rasulnya manggil, sautin. Cuma Allah dan Rasulnya. Apapun keadaan ente, kalau Allah dan Rasulnya manggil, sautin. Cuma Nabi Muhammad, Pak, kita sholat wajib boleh dibatalin. Allahu Akbar, fulan, marhaba ya Rasulullah, ambilin anu, siap. Abis itu lanjutin sholatnya. Cuma Nabi yang bisa begitu, selain Nabi nggak ada. Ini magomnya Nabi luar biasa, Pak. Magomnya Nabi luar biasa. Cuma Nabi itu. Selain Nabi Muhammad kagak boleh. Ya panjang tuh kalau dibahas tuh. Nah, jadi itu penting banget sama orang tua, baik-baik. Baik-baik itu bisa ketulah begitu. Makanya kita juga orang tua, Pak, jangan suka ngedoain anak sembarangan, Pak ya. Kita orang tua kadang-kadang kalau lagi sewot, ya Pak ya, udah apa baik, mengdasar anak sial dangkalan lu, suka begitu kadang-kadang tuh. Lah itu jadi doa, dan Nabi bilang, la tad'u ala amwalikum wala ala ahlikum, la tad'u ala ahlikum wala ala amwalikum. Jangan suka ngedoain jelek kepada keluarga dan harta kalian. Kenapa? Takutnya musodafah sa'atal ijabah. Takutnya pas banget lagi diijabah sama Allah. Makanya orang dulu kalau lagi ngomel kadang-kadang baca zikir tuh. Ini bocah ya, la haula wala quwwata illa billah. Begitu tuh kadang-kadang. Ya.
La ilaha illallah nih anak. Begitu tuh kadang-kadang tuh. Orang tua baik-baik doain biar susah jodoh lu. Sekalian lu kagak dengar kata sama lu tuh. Lah susah beneran ntar tuh anak. Ya belangsak lu, jangan, sian. Bukan cuma anak, Pak. Sama harta juga begitu. Ini rumah sialan ini ya. Lantar bener-bener sialan tuh rumah. Motor sialan ini kena razia mulu. Lah motor tiap hari kena razia. Ya. Jangan ngedoain begitu tuh. Jadi luar biasa yang namanya orang tua itu posisinya tinggi banget. Sampai segitunya Islam nempatin. Terakhir. Kalau ngebahas orang tua banyak banget, Pak. Ini terakhir. Ini dari Rasulullah juga, ini hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dan hadis ini mungkin sebagian kita udah sangat tidak asing sama hadis ini, sudah sangat masyhur. Hadis ini sahih disebutkan dalam Al-Bukhari kalau tidak salah. Rasulullah nyebutin ada 3 orang yang hidup sebelum kalian, kata Nabi. Kana thalathah fi man kana qablakum, thalathatun fi man kana qablakum. Ada 3 orang yang hidup sebelum kalian. Mereka sedang dalam satu perjalanan berteduh istirahat masuk ke dalam gua. Ana rasa ini hadis sudah cukup populer ya. Bahkan pernah dibikin film. Dulu tuh film Hidayah Ilahi gitu yang kata kuburan meleduk, perut meleduk. Berapa dulu tuh? Azab kubur tuh film apa tuh? Ya film-film begitu tuh ada tuh dulu tuh. Lama banget tuh dulu di TPI, masih di TPI dulu. Tapi kalau di film itu di dalam lift kejepitnya. Nah kalau ini nih emang hadis Nabi ini, Pak. Jadi ini orang pada 3 lagi berjalan, tahu-tahu karena waktu udah gelap begitu, mereka berteduh, mereka masuk ke dalam gua. Lagi di dalam gua, kata Nabi Muhammad SAW, tahu-tahu bagaimana nih kita? Didorong, gede banget batunya. Nggak bisa, bertiga nggak kuat, nggak bisa. Gede batunya. Gudrotnya Allah, iradahnya Allah kayak begitu. Didorong nggak bisa. Di situ mereka musyawarah, kata Nabi Muhammad. Salah satu dari mereka bilang begini, coba kalian memohon kepada Allah, ingat-ingat amal yang kira-kira Allah ridhoin kalian, pakai amal itu buat tawassul sama Allah. Kalau dalam kitab-kitab hadis disebutnya tawassul bil a'malis shalihah, atau di kitab Mafahim Yajibun Tusoha banyak beberapa ulama menyebutkan ini tawassul pakai amal soleh, bertawassul dengan amal soleh. Misalnya kayak kita, misalnya anak sakit nih, sumeng kagak baik-baik, ambil itu duit 100.000, usapin anak kita, ya Allah mudah-mudahan berkatnya sedekah ini sembuhin penyakitnya anak. Itu namanya kita tawasul pakai amal soleh tuh, gitu. Akhirnya 3 orang ini bilang, lu inget-inget pada amal kita kan banyak, cuma kan kita kagak tahu amal kita yang kira-kira spesial, yang kira-kira diterima sama Allah yang belah mana kira-kira ada. Tiap hari mah sholat kita, cuma kira-kira sholat yang paling khusyuk, Pak, inget-inget Pak. Sholat yang kira-kira diterima sama Allah, sholat yang mana Bapak? Inget-inget? Inget gak kira-kira? Kagak, Habib, kayaknya kagak diterima semua. Sholat kita kagak khusyuk-khusyuk soalnya. Nah ini mereka inget-inget, coba kira-kira amalan lu yang mana? Akhirnya, ya ini karena udah tawakal sama Allah, ya Rabb, ini pasrah, cuma ngandelin kekuatan Allah. Akhirnya mereka masing-masing punya amal andalan. Satu dari mereka bilang, ya Allah, saya dulu pernah punya karyawan yang kerja sama saya. Tiap hari dia kerja sama saya. Begitu hari terakhir dia kerja sama saya, mestinya saya kasih gaji dia, tentu dia kabur, kagak ngomong sama saya, pulang, berhenti. Ya ini bocah duitnya bagaimana ini? Akhirnya tuh duit karena saya takut simpan bagaimana dibeliin kambing. Dibeliin kambing tuh. Subhanallah tuh kambing beranak pinak, berkembang biak. Berapa tahun kemudian rupanya nih orang lagi kepepet, ingat, oh iya gue masih ada duit gue di sono noh. Di Bapak Anu gitu. Samperin dah kali aja dia masih baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya dulu karyawan Bapak, masih inget gak? Iya gue inget loh. Saya mau minta gaji terakhir saya Pak, agak muluk-muluk. Lo mau pengen duit lo? Ya sini ikut. Itu satu lembah tuh domba ribuan. Tuh lo punya lu semua lo. Lo ambil. Maaf Pak, jangan ngeledek saya mau orang biasa. Begitu dia. Saya mau orang biasa Pak, saya cuma minta gaji saya. Lah iya itu punya lu.
Lah gaji saya, duit elu gue beliin kambing tuh beranak jadi begitu banyak banget keurus noh. Yang bener Pak, kayak ngedadak nih orang. Ini kambing sebanyak-banyaknya dibawa. Walah satu-satu acan ditinggalin buat dia. Wah karyawan samper geledek nih kagak tahu diri dia. Tapi kata dia saya ikhlas ya Rabb. Ya Allah kalau emang itu amalan saya yang kau terima, amanat yang saya jaga engkau terima, keluarin kami dari sini ya Allah. Lah itu batu yang segitu gedenya geser sendiri. Grek, geser sendiri, itu keajaiban. Ini bukan umat Nabi Muhammad Pak, bukan umat Nabi Muhammad. Kita ini di umat lebih baik. Bisa kayak gitu kita kalau mau. Yang satu lagi doa, ya Allah. Saya dulu pernah punya sepupu. Saya punya mamang saya punya anak perempuan. Mamang saya udah mati. Anak perempuannya itu cuma satu doang. Hidup sama enyaknya berdua udah tua. Datang nih anak, mana botok banget sepupu saya. Datang bang, saya mau minjem duit. Ini kalau boleh mas saya mau minjem duit dah. Buat apaan? Enyak saya sakit. Saya udah kepepet, sudah bingung mau bagaimana lagi. Kata dia, boleh lo gua kasih duit. Tapi dengan syarat. Apa bang? Zina sama gua. Tidur dulu sama gua. Tolong bang, kalau itu mah jangan bang. Ya udah, gua nggak bakal kasih lo. Megang duit. Emang begitu Pak, kadang-kadang orang kalau duitnya rada banyak kan tengil. Kalau kurang takwa Pak ya. Innal insana la yatgha ar-ra'ahus. Manusia kadang-kadang suka kelewatan kalau lagi merasa cukup begitu. Itu Allah bilang di Al-Quran, watak kita makanya ngaji, jangan tinggal Pak ngaji. Biar kagak jadi orang tengil. Selalu bingung nih anak, daripada enyak saya mati, biarin dah saya korbanin diri saya. Ya udah bang. Ya udah kepaksa saya. Udah pasrah nih perempuan. Begitu lagi mau ditomplok. Nih perempuan tuh ngomong begini. Ya bena ammi, ittaqillah. La tafuddal khatam illa bil haq. Saya cuma pengen ngomong yang terakhir ya. Biar takut sama Allah. Saya masih perawan. Segel saya harusnya gak boleh dibuka kecuali dengan hak. Biar takut sama Allah bang. Berhenti dia. Tuh omongan rupanya nusuk hati dia tuh. Berhenti. Gak jadi gua, gak jadi dah. Bener loh. Ambil duitnya. Nih buat lo. Lo obatinnya lo dah. Maafin gue ya. Ya Allah maafin saya Rob. Wah Masya Allah. Wah itu Pak, wah itu amalan gak tanggung-tanggung tuh. Pulang nih anak obatin, ya Allah kalau engkau ridho sama saya perbuatan itu, keluarin kami. Gerak lagi tuh batu. Gerak. Yang terakhir nih orang tua urusannya Pak nih. Urusannya enyak sama baba. Dia bilang ya Allah saya dulu pernah punya enyak baba sama anak bini. Saban hari saya cari nafkah. Saya cari duit, saya beliin susu. Kalau orang dulu tuh Pak, orang-orang Arab itu khususnya orang-orang dulu tuh susu itu udah ngenyangin Pak. Kalau kita kan kalau belum makan nasi 2 bungkus gak kenyang gitu. Makan apa gak kenyang kita. Kudu nasi juga kalau kita mah. Kalau lihat kitab-kitab sejarah Nabi minum susu kenyang, kelar. Nah dia beli makanan, beli susu. Dan dia mengatakan la aghbiqu, saya enggak pernah seumur umur kalau saya kerja, saya dapat duit, saya dapat penghasilan, saya beli makanan tiap hari seumur umur. Enggak pernah saya kasih anak bini saya sebelum emak bapak saya duluan. Enggak pernah seumur umur. Jadi saya datang ke enyak bapak saya dulu, nyak nih makan buat besok, nih rezeki buat hari ini, makanan ya. Baru saya pulang, baru saya kasih anak bini saya. Tiap hari begitu. Satu kali saya ke rumah enyak saya sama bapak saya udah ketiduran, udah tidur. Saya bawa makanan. Ya Allah, ini enyak ditinggal, gimana ini ya? Mau bangunin, takut. Baktinya dia sama orang tua, mau bangunin dia takut. Akhirnya dia bilang, saya tungguin dah. Kepulesan. Akhirnya anak bini saya udah kelaparan di rumah gara-gara saya kepulesan di rumah enyak saya. Tapi saya biarin, saya mau enyak saya dulu. Begitu bangun saya kasih apa segala macam, baru saya bawa buat anak bini saya, udah berkelaparan anak bini saya. Lu terima, ini buat enyak gue ya, lu terima, lu jangan protes lu bini gue lu. Begitu. Ya Allah kalau engkau ridho sama perbuatan saya pada saat itu, keluarin kami dari tempat ini. Geser tuh batu,
Tadi geser 2 kali kecil. Ya, tetap kagak bisa keluar. Yang ketiga geser, udah 3 kali baru terbuka semuanya. Apa poin yang bisa kita dapetin, Pak? Cuma nungguin enyaknya bangun. Itu sampai Allah ridhonya doa mustajab. Ini keluarga almarhum almarhumah ini malam. Ini kita ngirimin, Pak, orang udah meninggal dunia udah kagak nafsu duit. Pengen tahu kita ke kuburan nyak kita, nyak pengen cek berapa ini nyak? Baba pengen cek berapa baba? Kagak laku, tolong di sini kagak laku. Tapi orang meninggal masih bisa dapat rezeki gak? Bisa. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu kira orang yang meninggal di jalan Allah itu mati begitu saja. Mereka itu hidup inda rabbihim yurzaqun. Mereka masih dapat rezeki. Sebagian ulama mengatakan rezekinya itu apa? Rezekinya orang meninggal. Nih bacaan-bacaan yang dikirimin buat dia tuh. Nah ini orang kalau bakti sama orang tua bikin holkah itu kalau udah meninggal, insya Allah hidupnya berkah. Buat yang hidup susah, zaman katanya begini segala macam, nyak baba, insya Allah kalau kita pegang orang tua kita, yang hidup kita baktiin, yang meninggal kita baktiin, ini acara begini salah satunya. Insya Allah nggak ada ceritanya melarat orang bakti sama orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadiin kita, keluarga kita, anak bini kita, semua keturunan kita orang-orang yang bakti sama orang tua insya Allah. Dan mudah-mudahan khususnya almarhum Kiai Haji Abdul Baqir bin Kiai Haji Ahmad dan juga Ibu Hajjah Hasanah binti Muhammad Tahir, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Anak-anaknya mudah-mudahan bisa jadi anak-anak yang soleh, yang ketika catatan laporan anak-anaknya dilaporin kepada orang tuanya bikin girang mereka di alam sana. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang udah pada meninggal dunia Allah angkat derajatnya, dan kita semuanya mudah-mudahan dimasukin ke surga Allah min ghairi sabiqati hisab wala adab, tanpa ada hisab tanpa adab, ala hadhihi wa ala kulli salihah wa ila hadratin nabiy al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang bisa saya sampaikan. Minta maaf kalau ada salah-salah kata, itu kebodohan dan kealfaan saya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.